Halo, berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, Lentera Belajar akan membahas soal penilaian akhir semester mata pelajaran IPS untuk kelas 9 jenjang SMP atau MTS. Video pada kali ini, materinya yaitu ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Semoga video ini bisa membantu menjadi referensi belajar sobat YouTube semua dalam menghadapi penilaian akhir semester, khususnya mata pelajaran IPS kelas 9. Bagi sobat YouTube yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dulu. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasan soal. Soal nomor 1. Proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba disebut dengan A. Perdagangan internasional, B. Perdagangan regional, C. Perdagangan multilateral, D. Perdagangan bilateral. Jawaban yang benar adalah yang A. Perdagangan internasional. Soal nomor 2. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Perdagangan dalam negeri. 1. Dikenai pajak atau biaya masuk. 2. Pembeli dan penjual tidak berinteraksi langsung. 3. Mata uang yang digunakan sama. 4. Kualitas barang bervariasi. Perdagangan internasional. A. Dilakukan dalam wilayah suatu negara. B. Biaya angkut lebih mahal. C. Dikenakan retribusi. D. Peraturan perundang-undangan sama. Berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan pasangan tepat antara perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional yaitu A1D, B2C, C3B, D4A. Jawaban yang benar adalah yang C, 3B, yaitu perdagangan dalam negeri mata uang yang digunakan sama dan perdagangan internasional biaya angkut lebih mahal. Soal nomor 3. Ketersediaan sumber daya alam memerlukan daya dukung kemampuan sumber daya manusia. Suatu negara yang mempunyai sumber daya manusia yang dilihat terutama dari segi kualitas, maka akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang lebih baik. Pernyataan tersebut merupakan faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional dalam hal A. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi, B. Perbedaan budaya suatu tempat, suatu bangsa, C. Perbedaan sumber daya yang dimiliki negara, D. Perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Jawaban yang benar adalah yang D. Perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Soal nomor 4. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Manfaat perdagangan internasional. 1. Setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. 2. Pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor.
3. Menghambat pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja. 4. Setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. 5. Hutang negara meningkat melalui perolehan devisa. Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan manfaat perdagangan internasional ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 1, 2, dan 4, D. 3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah yang C, nomor 1, 2, dan 4. Soal nomor 5. Di samping manfaat yang dapat diperoleh dari perdagangan internasional, ada beberapa hambatan yang terjadi dalam perdagangan internasional. Hambatan perdagangan internasional menyangkut harga barang luar negeri lebih murah dari hasil produksi dalam negeri, bea masuk yang tinggi, adanya proteksi, adanya kuota, adanya peraturan, dan politik dumping. Yang dimaksud politik dumping adalah A. Kebijakan pemerintah untuk melindungi produksi dalam negeri, B. Kebijakan menjual barang di luar lebih murah daripada di dalam negeri, C. Kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara, D. Kebijakan pajak atas barang impor dan ekspor. Jawaban yang benar adalah yang B. Yang dimaksud politik dumping adalah kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Soal nomor 6. Kegiatan yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi produk yang dibuat atau dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai proses penyelesaian produknya. Antara lain meliputi barang kerajinan yang terbuat dari batu berharga, serat alam maupun buatan, kulit, rotan, bambu, kayu, logam, emas, perak, tembaga, perunggu, dan besi, kemudian kaca, porselin, kain, marmer, tanah liat, dan kapur. Barang dalam kegiatan tersebut merupakan salah satu industri kreatif bidang A. Advertising, B. Craft, C. Arsitektur, D. Fashion. Jawaban yang benar adalah yang B. Craft. Soal nomor 7. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar 1 dan gambar 2. Gambar di atas merupakan kegiatan ekonomi kreatif yang dilaksanakan di kota A. Gambar 1 Semarang dan gambar 2 Surabaya. B. Gambar 1 di Bali dan gambar 2 di Pontianak. C. Gambar 1 di Bali dan gambar 2 di Lampung. D. Gambar 1 di Bandung dan gambar 2 di Jakarta. Jawaban yang benar adalah yang D. Gambar 1 di Bandung itu merupakan Braga Festival, dan nomor 2 di Jakarta itu merupakan Jakarta Expo, Pekan Raya Jakarta. Jadi jawabannya yang D. Soal nomor 8. Perhatikan gambar di bawah ini.
Munculnya aneka ragam kerajinan dan berbagai produk masyarakat Indonesia di bidang industri kreatif seperti di samping merupakan hasil dari daerah A. Raja Polah, Jawa Barat, B. Badung, Bali, C. Banda Aceh, Aceh, D. Manado, Sulawesi Utara. Jawaban yang benar adalah yang A. Raja Polah dari Jawa Barat. Soal nomor 9. Suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Pernyataan yang dikemukakan oleh David Ricardo ini menyatakan tentang A. Keuntungan mutlak, B. Keunggulan komparatif, C. Keunggulan mutlak, D. Keuntungan mutlak. Jawaban yang benar adalah yang B. Keunggulan komparatif. Soal nomor 10. Indonesia mampu memproduksi kopi atau sawit secara murah, tetapi tidak mampu memproduksi timah seperti halnya Malaysia yang bisa memproduksi timah dengan murah. Pernyataan di bawah ini yang benar berdasarkan narasi di atas yaitu A. Indonesia memiliki keunggulan mutlak memproduksi kopi atau sawit. B. Malaysia memiliki keunggulan komparatif memproduksi kopi atau sawit. C. Malaysia memiliki keunggulan mutlak memproduksi timah. D. Indonesia memiliki keunggulan komparatif memproduksi kopi atau sawit. Jawaban yang benar adalah yang D. Indonesia memiliki keunggulan komparatif memproduksi kopi atau sawit. Soal nomor 11. Indonesia dengan Thailand memproduksi dua jenis barang yaitu pakaian dan tas dengan asumsi masing-masing negara tersebut menggunakan tenaga dan waktu yang digunakan sama. Ternyata, Indonesia mampu menghasilkan barang pakaian lebih banyak, sedangkan Thailand menghasilkan tas lebih banyak. Berdasarkan pernyataan tersebut, Indonesia memiliki keunggulan apa dalam memproduksi pakaian? A. Komparatif, B. Produksi, C. Mutlak, D. Fashion. Jawaban yang benar adalah yang C. Indonesia memiliki keunggulan mutlak. Soal nomor 12. Keuntungan yang diperoleh negara karena negara tersebut mampu memproduksi barang dengan biaya murah dibandingkan dengan negara lain disebut dengan A. Keunggulan komparatif, B. Keuntungan mutlak, C. Keunggulan mutlak, D. Keuntungan komparatif. Jawaban yang benar adalah yang B. Keuntungan mutlak. Soal nomor 13. Keikutsertaan Indonesia dalam perdagangan internasional dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Tantangan yang dihadapi dalam perdagangan internasional dalam era perdagangan bebas akan berdampak yang kurang menguntungkan, antara lain A. Eksploitasi ekonomi, pudarnya identitas kebudayaan dan ekspor impor. B. Pudarnya identitas kebudayaan,
ancaman fisik lingkungan dan devisa negara. C. Ancaman fisik lingkungan, eksploitasi ekonomi, dan pudarnya identitas kebudayaan. D. Eksploitasi sumber daya alam, ancaman fisik lingkungan, dan naiknya nilai tukar rupiah. Jawaban yang benar adalah yang C. Ancaman fisik lingkungan, eksploitasi ekonomi, dan pudarnya identitas kebudayaan. Soal nomor 14. Perhatikan gambar di bawah ini. Berikut adalah gambar PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. PT ini beroperasi di daerah dataran tinggi di A. Mimika, Papua, B. Bandung, Bali, C. Banda Aceh, Aceh, D. Manado, Sulawesi Utara. Jawaban yang benar adalah yang A. Mimika, Papua. Soal nomor 15. Salah satu kilang minyak unit pengolahan di tanah air yang memiliki kapasitas produksi terbesar yakni 348.000 barel per hari dan terlengkap fasilitasnya. Kilang ini bernilai strategis karena memasok 34% kebutuhan BBM nasional atau 60% kebutuhan BBM di Pulau Jawa. Selain itu, kilang ini merupakan satu-satunya kilang di tanah air yang memproduksi aspal dan base oil untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur di tanah air. Kilang minyak tersebut ada di daerah A. Pangkalan Brandan, Sumatera Utara, B. Dumai, Riau, C. Cilacap, Jawa Tengah, D. Balikpapan, Kalimantan Timur. Jawaban yang benar adalah yang C. Kilang minyak tersebut berada di daerah Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.